siap menerima kalau Indonesia itu dihajar sama Arab Saudi. Tapi catatan Anda, komentar Anda penampilan semalam seperti apa? Saya sebetulnya sih tidak kaget ya dengan hasil imbang ini. Karena dari awal saya sudah feeling bahwa kemungkinan timnas kita bisa mendapatkan 1 poin. Saya memang tidak pernah mengatakan bahwa timnas akan bisa menang. Kalau untuk menang sulit lah ya. Karena bermain di kandang tim yang kita tahu dari materi pemain sudah matang. Sebelumnya beberapa pemain dari tim Arab Saudi pernah bermain di Piala Dunia. Tahun 2022 mereka punya pelatih juga yang sudah terbukti pengalamannya di Eropa. Tapi feeling saya bisa saja hasil imbang. Karena kalau kita lihat materi pemain kita kan, ya materi pemain kita yang sekarang ini sudah beda jauh daripada 1 tahun sebelumnya. Kita nggak usah lihat 4-5 tahun sebelumnya. Ya, itu juga yang dikatakan STY kan? Iya, sekarang beda sekarang. Ya, sekarang kan sudah beda dan sebetulnya kita nggak sadar, Bos, kita punya lebih banyak pemain yang punya naluri defensif yang bagus. Banyak sekali pemain kita punya naluri defense yang bagus. Bahkan kebaca itu di lapangan. Iya, bahkan Tom Hai saja yang adalah attacking midfielder di pertandingan dini hari tadi lebih banyak turun ke belakang, lebih banyak defend juga. Ya bisa jadi ini juga adalah konsep dari Shin Tae-yong. Pokoknya jangan memberikan para pemain Arab Saudi ruang. Jadi saya dari awal sudah feeling kemungkinan bisa mendapatkan 1 poin. Tapi yang saya tidak menyangka bahwa di babak pertama para pemain kita berani menyerang ke pertahanan Arab Saudi. Ya, saya duga juga harusnya main ini dulu ya. Agak safe dulu di awal gitu. Nah kalau analisa saya ini mungkin juga bagian dari strategi Shin Tae-yong, jangan bertahan dulu. Tapi kasih shock terapi dulu kepada para pemain Arab Saudi. Dan memang terlihat di 40 menit awal jalannya pertandingan, para pemain Arab Saudi itu ya kalau istilah kerennya itu keteteran. Iya. Mulai kena mental mereka. ya. Iya, mau ngapain nih kita nih, kaget. Iya, kaget. Karena memang para pemain kita yang pertama punya naluri defense yang bagus, artinya dari segi pressing, duel-duel mereka lebih baik. Dan yang kedua di depan tuh punya kecepatan. Ada Ragnar, ada Strike. Jadi yang dipilih memang pemain-pemain yang punya kecepatan untuk membangun transisi yang cepat. Jadi memang dilihat dari segi strategi juga ada sesuatu yang baru, formasinya juga dirubah pada saat menyerang 3-5-2, pada saat bertahan 5-4-1. Berani bermain kombinasi-kombinasi umpan. Jadi memang inilah sesuatu yang baru kita lihat dari timnas kita. Cuma memang masih ada kekurangan seperti di babak kedua, kan 20 menit terakhir terlihat sudah mulai habis baterai. Sudah mulai ngedrop karena mungkin juga faktor cuaca kan. Dan juga banyak pemain yang bermain di Eropa, mereka tidak terbiasa bermain dengan cuaca sepanas seperti di Arab Saudi. Tapi beruntungnya juga kita punya kiper seperti Martin Paes sekarang kan, yang saves-nya 20 menit terakhir tuh ada 2-3 save yang dia lakukan termasuk penalti itu. Ya, hebat ya. Bung Joy, catatan Anda seperti apa? Ya, saya melihat dari awal memang dengan 9 pemain diaspora memang harusnya sih bisa memberikan perlawanan ya. Karena kan kita pengalaman dengan Jai misalnya, dia baru bergabung aja langsung bisa tune in dengan tim. Nathan baru bergabung dengan udah tune in. Yang agak kurang mungkin barangkali Ragnar, tapi dia bisa bikin gol pada akhirnya. Dan catatan saya memang Arab Saudi satu ya bermain agak canggung. Yang kedua memang barisan tengah Indonesia ini berani melakukan intercept. Bahkan seperti tadi Binder bilang, Haye Jenner itu bisa mau melakukan tackling di sekitar lini tengah ya. Dan itu betul-betul membuat Arab Saudi kebingungan untuk masuk ke pertahanan Indonesia karena sudah dicegat duluan di lini tengah. Dan disiplin dari lini tengah luar biasa, kehilangan bola langsung masuk ke perimeter pertahanan. Di belakang juga Jai bermain dengan sangat bagus, demikian juga Rizky Ridho. Jadi memang pertahanan solid, apalagi saya bilang, saya sampai mengunggah di media sosial saya, ini kalau main 30 menit kayak gini bisa diterusin, Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia nih kalau begini gitu loh. Nah cuma kan problemnya memang setelah pergantian 5 pemain, memang second layer-nya Indonesia terasa tidak terlalu bisa mengimbangi, apalagi memang Arab Saudi di babak kedua meningkatkan serangannya dengan lebih membombardir di lini pertahanan Indonesia ya, memaksa Indonesia bertahan cukup dalam, tapi sesekali bisa melakukan counter attack yang bagus lah, ada satu counter attack yang nyaris jadi gol tuh. Dan di belakang selain Jai, Rizky, Martin memang posturnya saja sudah bikin takut lawan ya, confidence-nya luar biasa, dan ini membuat di lini belakang ini tenang, karena bukan saja ada Rizky, ada Jai,
ada Sandy Walsh, tapi juga ada Martin yang sekarang dengan tinggi badan 190 cm kan bikin lawan juga, waduh ini tembok Cina betul gitu ya, kokoh betul gitu. Jadi ya memang ini sangat berpengaruh ya. Apalagi kalau dia udah mulai sangat tune in, dia bisa melakukan komando dari belakang, bisa menjadi sweeper, sekaligus bisa mengomandoi teman-teman yang ada di belakang, pasti akan jauh lebih tangguh. Iya, Gitu. iya. Cuma memang persoalan masih tetap di lini depan. Rafael punya kecepatan, tapi ya finishingnya menurut saya belum lagi naik ya. Marcelino ya yang masuk di babak kedua juga sejak melawan Jordania di U23 nggak pernah lagi progres gitu. Jadi menurut saya ini PR besar bagi Sintayong untuk menajamkan lini depan. Karena lini depan ini menurut saya ini sudah yang terbaik. Cuma kalau yang terbaiknya belum bisa bersaing di level Asia, agak sulit Indonesia untuk berbicara lagi. Gitu loh, kan masih ada Ramadan Sananta, masih ada Egy, menurut saya juga flop ya, belum lagi menunjukkan ketajamannya. Jadi harusnya sih lini depan bisa dipertajam. Kalau tengah dan belakang saya rasa sih udah solid. Oke, kata Bung Joy, Bung Binders, pertahanan setangguh tembok Cina. Iya. Kalau menurut saya bukan tembok Cina, Bung Joy, tapi pakai semen Nusantara. Itu lebih dahsyat sekarang itu. Nah, tadi Bung Binders, Anda katakan bahwa sebenarnya kan saya juga menduga bahwa di babak pertama itu harusnya kita bermain play safe dulu lah ya. Menyimpan energi untuk nanti di babak kedua. Tapi ternyata bisa gol menit ke-19. Itu by design, by strategi, atau kebetulan? Kalau saya lihatnya sih by strategi ya. Karena gol itu kan tercipta setelah ada intercept, ada kombinasi umpan, kemudian ada pergerakan tanpa bola, dan diakhiri dengan shooting. Dari Ragnar, ya walaupun terkena juga Sandy Walsh ya. Tapi Sandy Walsh juga perlu berada di sana karena berkali-kali para pemain kita dari lini kedua atau lini terakhir itu banyak melakukan pergerakan tanpa bola. Ini juga yang sepertinya sebuah strategi dari Sintayong meminta para pemain yang berada di lini kedua atau lini terakhir, jika melihat ada ruang kosong harus masuk Langsung ke ruang kosong tersebut. Jadi jangan diam saja. Ya, harus mengambil inisiatif, dan itu yang menciptakan kepanikan. Karena jika kita lihat tayangan ulang dari gol yang tercipta, sebetulnya ada lebih banyak pemain Arab Saudi yang berada di dalam kotak penalti, tapi ada dua pemain yang saling bertabrakan. Kenapa? Kaget mereka. Kok nggak menyangka. Tiba-tiba cepat sekali para pemain Indonesia bisa masuk ke ruang pertahanan. Ini tanda komunikasi dan apa istilahnya saling kerjasama tim kita sudah cukup bagus. Kelihatan ya. Tapi belum konsisten. Karena seperti yang tadi Mas Joy katakan, pada saat counter attack kan sebetulnya kita bisa menciptakan peluang, tapi beberapa kali ada passing yang terlalu cepat, ada passing yang terlambat diberikan. Maka itu final pass-nya atau umpan kunci terakhirnya itu tidak selalu akurat. Seperti di masa injury time itu, yang udah 9 menit, timnas kita tuh bangun counter. Sudah masuk sampai ke ruang pertahanan Arab Saudi, tapi final pass-nya itu lagi-lagi terlalu cepat diberikan. Sehingga bisa diintercept. Dan ini memang masih menjadi PR bagi Sintayong yang selama 2 tahun terakhir saya melihat masih aja masalah ini pada saat membangun counter attack. Ya, kadang-kadang bisa oke, bisa bagus, kadang-kadang macet di tengah, atau pada saat masuk ke ruang pertahanan tim lawan nggak bisa. Jangan-jangan kita juga kaget, bukan cuma Arab Saudi yang kaget. Kita juga di lapangan masih kaget-kagetan. Ya, kalau di lapangan kan, kalau kita sekarang melihat para pemain kita belum konsisten, karena kan kalau dilihat dari line up timnas kan tidak selalu sama di setiap pertandingan. Contoh di pertandingan dini hari tadi, Marcelino tidak bermain. Dan 2 pemain yang dimainkan di depan itu kan bukan striker murni. Mereka adalah pelari. Mereka adalah pemain yang biasa bergerak dengan bola atau tanpa bola. Jadi ya, ini tidak mudah bagi Sintayong untuk menentukan pilihan. Kalau kita mencari striker murni, ada di bangku cadangan. Dimas Derajat, Ramadan Sananta, tapi mereka juga berkali-kali diberikan kesempatan, juga sulit untuk melakukan eksekusi finishing. Artinya STY tidak mau mengambil risiko itu? Dia mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan bagi para pemain yang bisa bergerak cepat, membingungkan para pemain Arab Saudi, tapi harus mengambil keputusan shooting. Ya, cuman saya melihat dalam hal ini Ragnar yang lebih berani daripada Rafael. Mungkin Rafael karena masih muda. Tapi 2 pemain di depan ini, Ragnar dan Strike, adalah 2 pemain yang paling sering dilanggar di pertandingan dini hari tadi. Apalagi Ragnar tuh sampai emosian juga kan. Iya, karena memang dilanggar terus sebab pergerakan mereka sangat dinamis. Tapi betul seperti yang Mas Joy katakan, ya kita perlu striker predator. Ya kan, bukan artinya kita naturalisasi lagi. Kalau bisa yang di dalam negeri ini diasah finishingnya, karena kan sekarang sudah ada pelatih penyerang kan. Ada pelatih penyerang yang baru kan. Nah, kita harapkan dengan
sekarang stok penyerang yang ada, ya mereka bisa melakukan finishing. Yang lokal biar bisa lebih predator. Ya, dengan latihan. Karena bisa menurut, dibentuk ya. Ya bisa, karena yang dipilih Ramadan dan Dimas Derajat, performa mereka bagus. Tapi naturalnya apakah tidak berbeda nanti? Jika dia dilatih atau memang dia memang terlahir sebagai seorang ya penyerang? enggak juga, karena kita tahu beberapa pemain besar di dunia, meskipun mereka sudah di usia matangnya tetap berlatih untuk bisa meningkatkan performa mereka, untuk bisa menjaga konsistensi. Oke, baik. Bung Binder, Bung Joy, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.